26,4. Itu samping aja berapa orangnya? Oke, tangannya. Silakan. 26,6. Dua 26,2. Maju lagi, maju. 25,9. Dua 26,3. Dua 26,5. Silakan, Dua 26,7. Dua 26,4. Dua 7,1. Ini pembakarannya lama nih. Dua 6,5. Dua 6,3. Dua 6,4.
tadi kita sudah mencek suhu tubuh, di mana rentangnya saya lihat tadi ada 26, ada 27. Mengecek suhu tubuhnya, kemudian juga sudah mencuci tangan. Ya. Sebelum memulai pelajaran, saya awali dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Semoga kalian sudah makan di rumah, perutnya kenyang dan makanan yang sehat. Salam olahraga. Jaya. Saya minta untuk ketua kelas, karena kita belajar diawali dengan salam dan juga diawali dengan doa. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa pada pagi ini. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ketua kelas, saya absen dulu ya. Ahmad, berapa? Biar Pak. Indiansah, Hadir, Pak. Muhammad Rube, Biar Pak. Muhammad Alpe, Hadir, Pak. Muhammad Alep, Muhammad Supian, Pak. Rahmat Setiawan, Ada Pak. Fatimah, Hadir Pak. Misbah, Hadir Pak. Nabila, Hadir Pak. Rizky Ramadhani, Hadir Pak. Resma. Hadir Pak. Terima kasih. Siapa yang tahu kira-kira apa saja yang dinamakan 5M atau dalam istilah protokol kesehatan 5M? Siapa? Oh, silakan, Ahmad Arif. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Kira-kira pada pertemuan sebelumnya apa materi pembelajaran kita? Kira-kira siapa yang ingin menyampaikan materi yang minggu kemarin? Pak. Oh, silakan, Kirisma. Permainan bola besar, yaitu bola basket. Yang berbadan depan dada. Terima kasih untuk Risma. Untuk materi pada pagi hari ini, kira-kira apa materi untuk pembelajaran kita hari ini? Siapa yang tahu? Saya Pak. Nah, silakan Rizky Ramadhani. Pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Ya, terima kasih untuk Rizky Ramadhani. Di sini kalian pasti tentunya tahu, pernah mengalami di sekitar kalian. Apakah pernah kalian melihat anak yang kurang gizi? Siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Ah, silakan Fatimah. Pernah Pak saat menonton TV ada anak kekurangan gizi di mana fisiknya dari wajah terlihat tua dan badan kurus, perutnya besar Pak. Oh, terima kasih untuk Fatimah. Artinya di mana katanya Fatimah tadi dia pernah menonton TV di mana pada saat dia menonton TV ada melihat anak orang gigi di mana tanda-tanda fisiknya seperti perutnya besar, badannya kurus dan mukanya terlihat tuh. Ya, bagus Fatimah. Di sini kita seperti yang dibilangnya tadi, materi kita adalah pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Yang dimaksud makanan sehat siapa yang tahu? Saya Pak. Oh, silakan Nabila. Makanan yang seimbang sesuai kebutuhan dan bersih. Mantap. Nah, artinya makanan sehat itu makanan yang bersih, sesuai takaran, sesuai kebutuhan dan seimbang. Terima kasih untuk Nabila. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, saya akan membagikan tugas pada kalian. Tugasnya ini dalam bentuk lembar kerja siswa atau bisa juga dibilang podcast awal. Silakan isi nama kelas dan itu saja, nama kelas.
Silakan isi nama, kelas, nanti dijawab ya. Bisa dijawab sekarang kalau bisa atau di akhir pembelajaran nantinya. Ini tugasnya. Wajib dijawab. Dan nanti kita akan mengadakan yang namanya diskusi. Baiklah, materi kita sesuai apa yang kita sampaikan tadi. Ya, dimana pembelajaran pada hari ini adalah pembelajaran kelas 7, dimana kita bab 10 pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Saya akan sampaikan di sini yang pertama adalah tujuan pembelajarannya. Kalian cukup perhatikan dan dengarkan saja penjelasan saya tujuan pembelajaran. Peserta didik kelas 7 SMP Negeri 2 Binuang dapat menunjukkan sikap religius sebelum dan setelah melakukan pembelajaran pola makan sehat, bergizi dan seimbang dengan berdoa, bertawakal dan berperilaku baik. Kita sudah diawali tadi dengan berdoa dan mengucapkan artinya kita sudah sesuai dengan apa yang tujuan pertama. Yang kedua ini peserta didik kelas 7 SMP Negeri 2 Binuang dapat menunjukkan sikap disiplin, sportif, kerjasama, percaya diri dan kerja keras selama mengikuti pembelajaran. Ini akan terlihat nanti pada saat nanti kita diskusi kelompok. Selain itu juga kita nanti di mana menghargai kawannya saat menyampaikan, baik itu salah ataupun betul, tetap kita hargai ya. Jangan diketawakan bila kawannya salah nanti menjawab. Nah, saling menghargai. Nah, yang kedua. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang ketiga, peserta didik mengidentifikasi konsep pola makanan sehat, bergizi dan seimbang serta pengaruhnya terhadap kesehatan dan mempelajari lambar kerja. Seperti saya bilang tadi, saya sudah membagikan LKPD di mana itu ditulis nama kalian, kelas, dan ada beberapa pertanyaan yang nantinya setelah akhir pembelajaran ataupun awal pembelajaran kalau kalian sudah mengetahuinya, kalian boleh menjawabnya secara langsung di sana. Selanjutnya, yang terakhir, peserta didik menganalisis cara menerapkan konsep. Nanti kita konsepnya itu dalam bentuk diskusi kelompok. Pola makan sehat, bergizi dan seimbang serta pengaruhnya terhadap kesehatan dengan proses pembelajaran dipandu dengan lembar kerja yang berisikan perintah dan indikatornya. Nanti saya akan jelaskan nanti lewat videonya langsung ya. Di sini tadi ada kita bercerita temannya tadi nonton TV. Nah, ini contoh anak yang gizi buruk. Tuh lihat mukanya, wajahnya seperti orang tuh. Ini kalau ada di sekitar kalian atau pernah nonton TV ataupun nonton di video di YouTube, kalian tahu yang namanya anak gizi buruk itu seperti apa? Wajahnya terlihat tua. Nah, dan tampak kurus. Iganya game. Selanjutnya biasanya dia sering rewel karena kurang gizi. Dan perutnya gemuk atau Nah, inilah contoh gizi buruk. Oke, untuk selanjutnya saya akan putarkan video di mana video ini berisi tentang semua materi pembelajaran pada hari ini. Sambil diperhatikan videonya.
tampilan video, kalian juga bisa menjawab. Misalnya bila ada yang kalian mengerti dari soal itu, kalian bisa jawab, bisa nomor 1 dulu atau nomor 2, silakan saja. Ya, nanti silakan kalian berdiskusi dulu kelompoknya. Berdiskusi, ini kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nah, silakan didiskusi kelompok 3. Ya, selesai diskusinya. Selesai diskusinya. Adakah yang bisa kalian sampaikan hasil diskusi kalian? Yang pertama dari kelompok 1. Siapa yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Saya, Pak. Oh, silakan Misbah. Kami dari kelompok 1 akan sedikit memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Makanan sehat. Makanan sehat adalah makanan yang bebas bahan berbahaya, mengandung gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Bahan berbahaya misalnya pewarna, pengawet, pemanis buatan. Gizi yang diperlukan tubuh mengandung protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral penting. Ya, terima kasih. Selanjutnya, adakah dari kelompok 1 ini yang ingin menambahkan dari Misbah tadi hasil dari diskusi kelompoknya? Saya, Pak. Nah, silakan, Nabila. Terima kasih. Kami masih dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Makanan bergizi adalah makanan yang memenuhi kebutuhan gizi tubuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dengan susunan yang sempurna sehingga memerlukan pula zat gizi yang lengkap. Sebagai penyusunnya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Makanan bergizi tidak harus mahal. Ya, terima kasih. Selanjutnya, dari kelompok 2, siapa yang ingin menyampaikan hasil diskusinya dari kelompok 2? Saya Pak, Ya, silakan Rahmat Setiawan. hasil diskusi dari kelompok kami kelompok 2. Makanan sehat dan bergizi mengandung berbagai zat yang bermanfaat bagi tubuh kita. Karbohidrat menurut orang kita akan dipecah oleh tubuh menjadi
nasi, dan roti. Protein diperlukan sebagai zat pembangun tubuh dan memperbaiki jaringan yang rusak. Contohnya tempe, telur dadar, dan ayam goreng. Lemak sebagai cadangan energi dan pelarut vitamin A, D, E, dan K. Contohnya minyak goreng dan santan. Ya, terima kasih untuk Rahmat Setiawan. Nah, adakah dari kelompok 2 yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Saya Pak. Ya, silakan. M. Supian, berdiri. Vitamin dan mineral menjaga daya tahan dan kesehatan tubuh. Contohnya pisang, anggur, dan jambu. Air, jangan lupa untuk mengonsumsi air 7 sampai 8 gelas per hari. Serat dapat diperoleh dari sayur dan buah. Serat bermanfaat untuk menjaga pencernaan dan kesehatan. Terima kasih. Contohnya apa aja untuk syarat itu? Pisang, Wortel, jamur, dan jagung. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Nah, siapa lagi dari kelompok 2 yang ingin menambahkan tadi hasil diskusi kelompoknya? Silakan. M. Arif. hasil diskusi dari kelompok kami kelompok 3. Beberapa penyakit akibat makanan: diare, diabetes, mellitus, jantung, tifus, dan kolesterol. Ya, terima kasih. Ya. Kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya, kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang silakan dari kelompok terakhir, kelompok 3, apa aja hasil diskusinya? Silakan. Saya Pak, Ya, silakan. kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Prinsip gizi seimbang, pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga, menjaga berat badan ideal, mengonsumsi makanan dengan beraneka ragam, menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Mantap. Ya, adakah dari kelompok 3 yang menambahkan dari MLP tadi? Ya Pak, Silakan M. Robe. terima kasih. Saya akan sedikit menambahkan hasil diskusi dari kelompok 3. Berbagai jenis olahan pangan. Berbagai bahan pangan dapat diolah menjadi berbagai jenis produk yang lebih tahan lama masa simpannya dan bernilai ekonomis. Misalnya daging dapat diolah menjadi produk batik atau sabut. Namun juga perlu diperhatikan cara pembuatan dan bahan pangan yang digunakan. Pengolahan lauk pauk. Olahan pauk harus dimasak sampai benar-benar matang karena dapat mengandung parasit dan kuman berbahaya. Pemanasan suhu. Ya, selanjutnya cara pengolah sayur di mana, Robe? Cara mengolah sayur. Untuk pengolahan sayur sebaiknya tidak dalam waktu yang lama, sekitar 5 sampai 10 menit, karena sayur setelah itu diolah masih keras. Terima kasih, Robe. Adakah yang juga masih menyampaikan hasil diskusinya? Dari kelompok 3, silakan Miliansa. Saya juga akan membacakan hasil diskusi kelompok 3 adalah mengukus merupakan metode memasak sayuran yang paling sehat karena cara ini dapat mempertahankan gizi dan mematangkan sayuran dalam waktu yang singkat. Jika ingin merebus sayuran maka panaskan dulu airnya sampai mendidih, baru celupkan sayur dalam beberapa menit. Buah paling baik adalah buah yang masih segar dan sedikit diolah. Buah dan sayur dapat dijadikan garnish makanan. Buah dapat diolah menjadi manisan
jus, produk olahan lainnya. Makanan pokok, penelitian menemukan bahwa terjadi penurunan yang signifikan terhadap zat-zat gizi tersebut. Kadang protein, fatty, gula, redoksi apabila nasi disampai dalam magis jar selama 12 jam sampai 24 jam. Segera habiskan susu dan jus sebelum 2 jam. Penelitian menemukan bahwa susu dan jus yang didiamkan dalam suhu kamar akan bersifat asam dan menjadi media tubuh kembang kuman dan bakteri. Ya, terima kasih. Jadi semua sudah menyampaikan hasil diskusinya. Baik itu dari kelompok 1, baik itu dari kelompok 2, baik itu dari kelompok 3. Nah, dari hasil diskusi ini pastinya kalian sudah dapat menjawab apa yang saya kasih tugas tadi dari pos tugas yang pertama. Tapi sebelum menjawab pertanyaan tugas itu, adakah yang di sini ingin bertanya? Oh, silakan. Rizky Ramadhani dari kelompok 1. Nah, Rizky Ramadhani bertanya, apa pengaruhnya apabila kita kekurangan gizi? Silakan dari kelompok siapa yang ingin menjawab? Saya, Pak. Oh, silakan, Fatima. Pengaruh kurang gizi pada seseorang yang pertama pengaruh pada kemampuan daya kerja, kurang semangat, cepat lelah, mengantuk, dan sering sakit. Untuk pengaruh yang kedua, daya tahan yang rendah, penyakit mudah menyerang dan kelainan gizi yang berat juga akan timbulnya penyakit infeksi. Sebaliknya, infeksi juga akan menyerang apabila kita kekurangan gizi. Dan yang ketiga, pertumbuhan jasmani dan mental. Mantap. Selanjutnya, adakah yang ingin masih bertanya tentang diskusi pada hari ini? Saya Pak, Oh, silakan. apa saja kegunaan dari makanan buat tubuh kita? Nah, pertanyaannya bagus itu. Apa saja guna makanan untuk tubuh kita? Ya, kelompok berapa yang ingin menjawab? Saya, Pak. Oh, silakan. Risma. Pertama, membangun dan memelihara tubuh. Kedua, memberi tenaga pada tubuh. Ketiga, mengatur proses alami pada tubuh. Mantap. Nah, di sini si Risma tadi menjelaskan apa yang ditanyakan dari kelompok 3. Nah, jadi kata Risma, yang pertama, makanan buat tubuh kita itu fungsinya yang pertama adalah membangun dan memelihara tubuh. Yang kedua, memberi tenaga pada tubuh. Yang ketiga, proses faal pada tubuh. Mantap. Apakah masih ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan? Silakan, Rahmat Setiawan yang ingin bertanya. Apa saja fungsi dari protein dan air pada tubuh kita? Mantap. Nah, ini pertanyaan yang lumayan perlu dijawab oleh kelompok lain. Nah, jadi pertanyaannya, apa saja fungsi protein dan air pada tubuh kita? Kata Rahmat Setiawan. Adakah yang bisa menjawab? Saya Pak, Oh, silakan, Ahmad Rafi. fungsi protein sebagai zat pembangun, zat pengatur, dan zat tenaga, sedangkan air berfungsi sebagai pelarut hasil-hasil pencernaan, menjaga suhu tubuh, dan melancarkan sirkulasi. Apabila tubuh kita kurang air dapat menyebabkan penyakit ginjal. Nah, ya. Jadi di sini tadi sudah dijelaskan, sudah ada yang bertanya, kira-kira siapa yang ingin menyimpulkan hasil dari pembelajaran pada pagi ini? Kira-kira siapa? Oh, Misbah. Silakan Misbah. Kira-kira apa Misbah kesimpulannya? Makanan sehat bebas dari bahan yang berbahaya dan mengandung gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Sedangkan makanan bergizi berupa makanan yang mengandung gizi tubuh, selain itu juga beberapa penyakit
Nah, ya di sini Misbah sudah menyimpulkan. Nah, banyak dari makanan sehat itu harus yang bersih, harus sesuai takaran, sesuai kebutuhan, itu yang disebut dengan makanan sehat. Nah, yang seimbang artinya yang disesuaikan untuk peruntukan bagi tubuh kita. Nah, kira-kira siapa yang ingin menyampaikan perasaannya apabila sudah mengikuti pembelajaran pola makan sehat, bergizi dan seimbang? Kira-kira siapa yang ingin menyampaikan perasaannya? Oh, silakan, Sufyan, berdiri. Sungguh sangat senang, gembira, dan mendapatkan pengalaman yang menarik serta pengetahuan yang baru berkaitan pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Mantap, silakan duduk. Jadi di sini Sufyan sudah menyampaikan perasaannya. Nah, gimana perasaannya kata Sufyan tadi di sini? Sungguh sangat senang, gembira, dan mendapatkan pengalaman yang menarik serta pengetahuan yang baru tentang pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Terima kasih. Itulah pembelajaran pada hari ini. Nah, saya akan memberikan penguatan sedikit tentang pembelajaran pada pagi hari ini juga dan tambahan sedikit kesimpulan. Yang pertama, konsumsi gizi seimbang. Yang pertama, protein. Itu didapat dari kedelai, kacang-kacangan. Kalau itu adalah protein nabati namanya. Sedangkan kalau untuk protein hewani, nah itu didapat dari ikan, susu, daging, telur. Itu yang dimaksud dengan protein hewani. Nah, sedangkan makanan pokok, nah kita sering mendengar makanan pokok. Nah, makanan pokok itu berupa sagu, bihun, nasi, kentang, biskuit, itu termasuk makanan pokok. Sedangkan sayur, nah, sayur itu terong, wortel. Kalau buah itu bisa pisang, anggur, apel. Kalau di sekitar kita yang paling banyak itu semangka, rambutan, itu juga termasuk buah. Nah, kalau air, nah air itu kenapa sangat penting bagi tubuh kita? Karena air itu kita harus minimal dalam satu hari itu minumnya sebanyak 2 liter. Nah, 2 liter itu artinya bisa dalam hitungan gelas 8 gelas per hari. Kenapa kita harus minum air? Karena air itu salah satunya kita menjaga suhu tubuh kita. Nah, memperlancar sirkulasi dalam tubuh kita dan menjauhkan kita dari penyakit, yaitu penyakit ginjal. Itu apabila kita kekurangan air. Nah, selain itu juga yang namanya seimbang itu kita perlu olahraga yang teratur. Nah, yang kedua, memantau berat badan. Bukan berarti orang gemuk itu sehat, bukan berarti orang kurus itu juga sakit. Jadi kita pantau, makanya ada istilah berat badan ideal. Nah, selain itu juga tetap kita menjaga kebersihan. Nah, yang seperti zaman sekarang itu sangat penting kebersihan. Nah, yang pertama tadi Arif tadi bilang apa tadi, Rem? Mencuci tak? Nah, memakai masker. Nah, apa lagi, Rem? Menjaga jarak. Nah, menjauhi kerumunan. Apa lagi? Membatasi aktivitas. Nah, itu untuk kesimpulan dan himbauan agar tetap menjaga yang namanya protokol kesehatan. Nah, jangan lupa tugasnya dijawab dan dikumpul Senin depan. Ya, kira-kira adakah yang masih dipertanyakan? Nah, untuk itu, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah menutup doa. Nah, untuk itu saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Ya, materi pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Nah, untuk itu, untuk materi selanjutnya kita bisa kemungkinan lompat jauh atau lari jarak pendek. Tapi masih dalam bentuk teori, artinya kita masih di dalam ruangan. Kira-kira masih ada pertanyaan untuk materi selanjutnya? Nah, untuk materi selanjutnya dipelajari di rumah agar diskusi kita lebih hidup, lebih
ramai, lebih seru. Ya. Siap? Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.